Pemirsa, skuad Garuda kalah tipis 2-3 dari The Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi pada laga perdana ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu apakah timnas Indonesia masih berpeluang lolos bermain di Piala Dunia 2026 dan bagaimana hitung-hitungannya? Skuad Garuda harus menelan pil pahit atas laga panas melawan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kekalahan tipis 2-3 dari The Green Falcons. Pada awalnya tim nasional Indonesia dapat memimpin duel yang berlangsung di King Abdullah Sport City Jeddah Kamis dini hari lewat gol penalti Kevin Dix pada menit ke-11 dan menghasilkan skor 1-0. To pick up his first international goal for Indonesia and give the underdog start. Namun Arab Saudi melalui kaki Saleh Abu Al-Shamat dapat menyamakan kedudukan di menit 17. Saleh Abu Al-Shamat with his first international goal here in Jeddah. Bahkan Al-Akhdar atau si hijau berbalik unggul di menit ke-36 melalui gol penalti Feras Albrikan. Tim tuan rumah memimpin 1-2 di akhir babak pertama. Sedangkan pada babak kedua, Albrikan mencetak brace dan membawa Arab Saudi unggul 1-3. Tapi lagi-lagi, Kevin Dix memperkecil ketertinggalan skuad Garuda lewat gol penalti hingga menambah skor Garuda menjadi 2-3. Skuad Garuda yang terus berusaha mengejar ketertinggalan skor di sisa waktu yang ada gagal membuahkan hasil. Arab Saudi mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tipis 2-3. Meski kalah dari Arab Saudi, peluang skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026 belum tertutup. Sebab grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masih berlangsung 2 pertandingan. Selain laga timnas Indonesia versus Irak pada Minggu 12 Oktober 2025, digelar juga match Arab Saudi versus Irak pada Rabu 15 Oktober 2025. Lalu bagaimana cara agar skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026? Mantan pemain timnas yang kini menjadi coach, Aji Santoso mengatakan pertandingan kedua melawan Irak adalah laga penting sehingga harus dijalani skuad Garuda dengan semangat dan serius. Laga kontra Irak ini harus dimenangkan oleh skuad Garuda, sedangkan Irak juga diharapkan bisa mengalahkan Arab Saudi. Ya, kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis. Peluang itu memang kecil tapi tetap terbuka. Jadi saya berharap mudah-mudahan pemain-pemain kita tetap tampil semangat, tampil serius di dalam pertandingan kedua. Ini juga pertandingan yang tidak kalah pentingnya daripada pertandingan pertama. Memang kalau kita di pertandingan semalam kita mendapatkan poin, pertandingan berikutnya itu akan lebih mudah. Nah, ini kita kehilangan poin tentunya memang sedikit berat, tetapi peluang masih ada dengan catatan Indonesia bisa mengalahkan Irak dan Irak pun mungkin juga bisa mengalahkan Arab Saudi. Jadi peluang kita juga masih ditentukan dengan tim yang lain. Itu yang sedikit berat. Senada dengan Coach Aji, pemerhati sepak bola Indonesia Fendi Ghazali menyebut gagalnya skuad Garuda meraih poin di laga kontra Arab Saudi membuat syarat lolosnya skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi rumit. Dengan kondisi saat ini, timnas Indonesia harus bisa mencetak 2 gol pada pertandingan melawan Irak. Serta singa Mesopotamia sendiri juga mesti mengalahkan Arab Saudi. Pasti sekarang itu syaratnya menjadi cukup complicated ya, artinya Coach Haji dan para pemirsa kita harus menang 2 gol ya, selisih 2 gol terhadap Irak dengan harapan Irak kemudian juga bisa mengalahkan Arab Saudi. Padahal Arab Saudi menunggunya cukup lama istirahatnya, itulah yang saya sebut ketidakadilan ya, ketidakadilan menjadi tuan rumah, terus ketidakadilan istirahatnya juga lebih panjang gitu. Jadi kalau kita bisa selisih 2 gol dengan Irak setidaknya memastikan kita menuju langkah yang ke ronde kelima.
Walaupun ini juga tidak mudah karena dari catatan yang ada, kalau Anda ambil sejak tahun 68 ada 14 kali pertemuan dengan Irak, kita cuma menang 2 kali, kemudian ada seri 3 kali. Kalau kita ngambil 8 yang terakhir dari tahun 73, ya kita cuma imbang 1 kali, 7 kali kemudian itu kita kalah dengan Irak. Irak juga pernah ke Piala Dunia ya tahun 86, dan di sisi lain mereka punya pemain-pemain cepat, ada Zidane Iqbal, Ibrahim Bayes, kemudian Kevin Yacob, kemudian juga di lini depan ada Ali Jassim, Aiman Hussein, dan kemudian Muhammad Ali ya. Supporter Timnas Indonesia, Matias berharap pelatih Kluivert bisa belajar dari kekalahan atas laga Garuda versus Arab Saudi, dengan tidak lagi bereksperimen dalam menyusun pemain dan dapat membuat taktik jitu pada laga melawan Irak nanti. Ia pun memastikan seluruh supporter Timnas Indonesia akan selalu mendukung skuad Garuda dan mendoakan kemenangan berpihak pada Indonesia. Irak ya di paper kurang lebih mainannya seperti Saudi, tapi harus siap juga. Ini seperti final, jadi 90 menit. Tadi seperti disampaikan sama Bung Wesley 2 kali 45 menit itu sangat penting. Harus bisa reaksi ketika ada gol misalnya dari Irak, bukan cuma nunggu. Dan ya bukan uji coba lagi, memang seperti final harus 200% fokus. Kita sebagai supporter pasti hadir, pasti support. Tapi nanti ya tergantung pelatih mau turunin siapa di line up, bisa reaksi juga dan semoga bisa belajar dari kekalahan pertama kemarin untuk menjadi membantu lawan Irak supaya bisa jadi sukses hasil 3 poin untuk kedepannya. Lantas bagaimana bila skuad Garuda finish di posisi runner-up? Andai hasilnya demikian, Timnas Indonesia akan tampil menghadapi runner-up Grup A di Playoff Asia yang berlangsung pada November 2025. Selanjutnya, tim yang unggul di Playoff Asia bakal berlaga di Playoff antar konfederasi di Amerika Serikat pada Maret 2026. Barulah 2 tim yang lolos ke final berhak mengambil bagian di Piala Dunia 2026. Tentu syarat skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 kali ini lebih sulit. Namun tidak ada yang tidak mungkin. Totalitas, semangat, dan optimisme tim asuhan Patrick Kluivert sangat dibutuhkan untuk meraih kemenangan. Jadi, jangan menyerah Garudaku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.